Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, especially student of grade 8 of SMP 1 Bukit Kemuning. I hope you are okay today. Selamat pagi anak-anak, khususnya siswa kelas 8 SMPN 1 Bukit Kemuning. Saya harap kalian baik-baik saja seperti biasanya. Okay, today we still on chapter 9 entitled Bigger is Not Always Better. Pada hari ini kita masih membahas di unit 9 dengan judul Lebih Besar Tidak Selalu Lebih Baik. Okay, check it out. Pay attention to those 5 dialogues. Perhatikan baik-baik 5 dialog ini ya, sambil kita pelajari bareng-bareng. Max, I have 10 books. Saya punya 10 buku. My teacher has 20 books. Guru saya mempunyai 20 buku. My teacher has more books than me. Guru saya memiliki lebih banyak buku daripada saya. I have fewer books than my teacher. Saya memiliki lebih sedikit buku daripada guru saya. Oke, perhatikan di sini ada kalimat perbandingannya. Ya, seperti yang bagian 1, 2 yang 2 minggu yang lalu sudah kita bahas. Jadi hari ini masih membahas tentang perbandingan, kalimat perbandingan. Yang mana? Ya, kita lihat di sini ada kalimat my teacher has more books than me. Guru saya mempunyai atau memiliki lebih banyak buku daripada saya. Nah, ini kalimat perbandingannya. Yang kedua, I have fewer books than my teacher. Saya mempunyai lebih sedikit buku daripada guru saya. Jadi di sini menggunakan more dan fewer. Untuk apa tadi more? Iya, menyatakan lebih banyak. Fewer menyatakan lebih sedikit. Oke, perhatikan the next dialogue. Uni. Usually there are 10 students in the library in the morning. Biasanya ada 10 siswa di perpustakaan pada pagi hari. In the afternoon, usually there are only 5 students. Pada siang hari, biasanya ada 5 siswa. There are more students in the morning and fewer in the afternoon. Di sana ada lebih banyak siswa pada pagi hari dan lebih sedikit di siang hari. Oke, perhatikan di sini. Mana kalimat perbandingannya? Ya, betul. Yang pertama itu ada di kalimat there are more students in the morning and fewer in the afternoon. Ya, kita masih menggunakan more. Tadi artinya lebih banyak. Fewer itu lebih sedikit. Oke, continue to the next dialogue. Zulfikar, my uncle is richer than my father. Paman saya lebih kaya daripada ayah saya. He has more money than my father. Dia memiliki lebih banyak uang daripada ayah saya. My father has less money than my uncle. Ayah saya mempunyai lebih sedikit uang dari paman saya. Oke, perhatikan. Yang mana kalimat perbandingannya di sini? Iya, betul. Ada 2. Yang pertama, he has more money than my father. Ya, di sini menggunakan more, lebih banyak. Yang kedua, my father has less money than my uncle. Di sini menggunakan less, ya, lebih sedikit tadi artinya. Next dialogue. Annie, there are 5 pockets on my back and 8 pockets on Andrew's back. Ada 5 kantong di tas saya dan 8 kantong di tas Andri. My bag has fewer pockets and Andrew's bag has more pockets. Tas saya lebih sedikit kantongnya dan tas Andi lebih banyak kantongnya. Oke, perhatikan yang mana kalimat perbandingannya? Ya, betul. Di situ ada my bag has fewer pocket dan yang kedua Andrew's bag has more pocket. Apa tadi artinya fewer? Ya, betul, lebih sedikit. More? Ya, betul, artinya lebih banyak. Oke, the next dialogue. Agus, bread is not very sweet.
Roti tidak terlalu manis. Banana cake is very sweet. Kue pisang sangat manis. There is more sugar in banana cake and there is less sugar in bread. Ada lebih banyak gula dalam kue pisang dan lebih sedikit gula dalam roti. Yang mana kalimat perbandingannya? Iya, betul. Ada di kalimat there is more sugar in banana cake and there is less sugar in bread. Iya, kita di sini menggunakan more ya, tadi artinya lebih banyak. Dan yang kedua kita menggunakan less untuk menyatakan lebih sedikit. Nanti kalian tahu bedanya. Tadi fewer juga lebih sedikit, less juga lebih sedikit. Nanti kalian akan tahu di patternnya ya, apa beda less dan fewer. Oke, next. Nah, ini dia patternnya, rumusnya ya. Yang pertama itu ada subject plus have atau has, plus more, plus nouns, plus then, and object. Sampai noun saja tidak apa-apa, nah tidak dilanjutkan sampai then, boleh ya. Tadi sudah ada contoh kalimatnya, misalnya tadi I have more money, seperti itu. Saya mempunyai uang lebih banyak. Noun di sini kata. Iya betul, kata benda ya nak ya. Subjek kalian udah tahu dari sebelumnya sudah ada. Have atau has di sini have itu artinya, have atau has artinya mempunyai atau memiliki. More artinya ya lebih banyak. Nah sekarang lihat pattern yang kedua, rumus yang kedua. Subject plus have plus atau has plus fewer plus countable noun. Oke, sekarang kita lihat nih, kita bedakan bagaimana cara menggunakan fewer dan less. Sedangkan artinya fewer dan less ini artinya sama-sama lebih sedikit. Kalau more tadi artinya lebih banyak. Nah, fewer itu dipakai untuk countable noun. Diikuti countable noun. Apa countable noun? Ya, di keterangannya lihat di bawahnya di sini ada benda yang bisa dihitung. Contohnya apa benda yang bisa dihitung? Ya, tadi seperti ada books, kemudian ada pockets. Jadi buku, kantong itu secara kasat mata bisa dihitung ya dengan hitungan jari. Nah, yang berikutnya rumus yang ketiga atau pattern yang ketiga dan the next pattern ya subject plus have atau has plus less plus uncountable noun. Nah, ini less artinya lebih sedikit tapi setelahnya diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Apa kata benda yang tidak bisa dihitung? Ya contohnya seperti sugar. Nggak mungkin kan kita menghitung gula satu persatu seperti itu. Jadi hitungannya ada mungkin 1 gelas gula, sesendok gula, dan lain-lain seperti itu. Contoh yang lainnya apa? Contohnya, iya pasir seperti itu. Atau air. Ya, jadi kita nggak bisa menghitungnya. Makanya itu disebut uncountable noun. Untuk lebih sedikitnya itu menggunakan less. Kalau yang bisa dihitung tadi menggunakan fewer ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya nak ya. Oh iya, satu lagi. Have di situ, have atau has tadi sama-sama artinya memiliki. Apa bedanya? Kalau have itu untuk subjeknya ya. I, you, we, they, plural names ya. Jadi subjeknya I, you, we, they, plural names. Plural names ini maksudnya apa? Iya, nama yang lebih dari satu orang. Has di sini juga artinya sama, memiliki atau mempunyai. Tetapi untuk subjek she, he, it, singular name. Singular name itu nama yang tunggal, hanya satu nama. Sampai sini paham ya nak ya? Jika masih belum paham silahkan diulang-ulang menonton videonya ini sampai paham. Selanjutnya silahkan kalian mengerjakan latihannya nanti di halaman 134. Oke, continue. The last slide. Oke, thanks for watching this learning video. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Thank you and see you in the next meeting. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.